Ini gabung aku tua-tua aku senior-senior. Nah ketika menjumpai sosok pribadi saya masih remaja ini di kelompok no kalian sinten mau golongane wong sing senior tentunya nggih rada protes wong tua-tua. Dalam posisi arek sing cilik arek sing nom iki di kelompok no marang golongane awake dhewe nang Sayyidina Umar. Pokoknya arek iki umurane padha dene ambek umurane anake dhewe. Baik anak itu untuk senior-senior. Oh, posisi kafe Sayyidina Umar. Bakola Umar. Monggo Sayyidina Umar kita termasuk sahabat senior jauh. Inna min haythu alikum. Inna usata mending. Inna mending Abdullah bin Abbas atau hadza alim iku min haythu alikum saking kirane wong sing luwih ngerti saking seorang. Bada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'hum. Artinya gini, saya punya alasan memasukkan anak remaja ini di dalam kelompok kita sahabat senior. Sebab hari ini termasuk tak apa jenis tak nilai, termasuk orang sing ngerti dia alim-alim ke golongan kilo kabeh. Padahal tidak ada membuat keulani mau sampai suatu saat untuk membuktikan ini karena saya ditawar di protes. Suatu saat aku dan Abdullah bin Abbas itu dijaluk Sayyidina Umar. Terus aku pokok belok majelis kelompok itu apa? Ayo padahal ini harus protes kan. Lapor nombor itu menanggung Anda ta'ala yang berhadir ila liyar baqal ma taqul bi qouli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Ternyata Sayyidina Umar oleh lebokno daripada awak munafiqun sendiri itu dalam kerangka bagaimana aku tidak pertanyaan yang diharapkan pertanyaan itu ada jawaban yang menunjukkan kemampuanku di hadapan orang-orang atau sahabat yang senior. Benar akhirnya di sini Abdullah bin Abbas sehingga pertanyaan Sayyidina Umar. Kalau tak kelompok menanggung senior ini, nah, kalau senior ini kan meragukan kemampuan. Tak takut tentang firman Allah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak punya orang jawab, karena nanti saya nilai jawaban siapa yang paling pas, paling mengenal, paling cinta. Boleh? Abdullah Abbas dulu terus balik memperkoros sahabat sedia dulu. Ayo komentar sama yang mungkin baru saja kajian Nabi ditulis surat Anas pada ketiga ayat kita aja Rasulullah wal Faqala ba'duhum inna rahmatullah wa nastaghfir. Bila sudah waqti hali jawaban sahabat senior ngedung ayat yang bahwa menunjukkan kita itu justru memuji Allah. Wasabbih bihamdi rabbik. Ada kata ini. Itu Allah menurunkan ayat itu untuk mengingatkan kita agar kita banyak memuji Allah. Nahmatullah. Yang kedua nastaghfiruh. Ngake-ngake dari sepuluh Gusti. Nomor satu bahwa kemenangan kita, informasi kemenangan kita di dalam melakukan pertama itu adalah berkat pertolongan Allah. Wasakata ma'lum malam yang berusia. Setelah menjawab seperti itu, dia tak komen. Tapi Umar ditipu sih. Bakal lagi. Ada dari tak mulia nafas. Terus malam kita Sayyidina Umar nakoni mari kalian tidak namanya. Sayyidina Umar nakoni kalian di waktu buat nafas. Di Abbas. Lek nunggu apa ini? Apa ikut dulu jawab. Kalau ya orang senior itu ketika tak tanya pertanyaan seputar satunya surat An-Nasr. Fakulullah. No, ketika di cross check jawabannya no, jawab Allah. Boten jawabannya. Kasarannya wong
ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu, bahwa ayat itu tuh surat An-Nasr itu menunjukkan bahwa ayat ini adalah petunjuk kalau Kanjeng Nabi ajal usianya sudah dekat. Apa sih kita bakal ditinggal kayak ini. Nah, dan itu saya sampaikan kepada siapa namanya, kepada Sayyidina Umar dan dikatakan yang lain. Qala idza jaa nasrullah wal fath wa dzalika 'alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya di mana? Maksudnya kita kalimat atau ayat atau surat An-Nasr idza jaa nasrullah wal fath ini menunjukkan ini alamat tondo panjenengan badhe saya sinten panjenengan Gusti Kanjeng Nabi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qala la a'lamna illa ma taqul rawahu al-Bukhari. Setelah mendapatkan jawaban Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar cocok jawaban. Ya, aku dari jawaban senior-senior yang mau meragukan ilmu ini cocok jawaban. Maksudnya no, kalau kabur, jadi ngomong surat An-Nasr. Ini bahwa sebutan membagikan semangat berbuat kebajikan di saat usia makin bertambah. Di mana hikmah yang kita ambil yang kaitannya dengan bagi uang itu intinya nambah keapian meskipun dengan usia itu waktu sendiri. Meskipun juga bahwa oleh ngambil keapian itu inspirasinya datang dari anakmu. Biasanya kan boleh masih di waktu-waktu kan tidak jelas dikalah sih. Mah ini sore kok pakaian modern gitu ya. Niki benar ke siapapun boleh ambil pelajaran, ambil hikmah dalam rangka untuk jadi lebih baik ke anak panjenengan monggo. Kok maksiat pun mengalir maksiat aja lek apinya monggo ambil pelajaran. Sekiranya bahwa kebaikan itu ya dengan mengambil pelajaran itu ya dengan tambah api tambah bijak. Nah ini jawabannya para sahabat sendiri Abi Sa'id Abi Abdullah bin Abbas itu dinilai kalian umat akhirnya jawabnya ini sebagai bentuk penolakan keberatannya sahabat senior ketika Abdullah bin Abbas itu masih kecil di kelompok masih remaja dikelompokkan dengan orang-orang senior alumni perangga doya toh ternyata jawabannya cocoknya jawabannya Abdullah bin Abbas. Ini menandakan pulau panjenengan kapanpun kepada siapapun silakan belajar kalau itu pelajaran bisa menambah kebaikan. Ojo sosok akhirnya masuk paling tubuh atau paling seni termasuk kepada boleh jadi anak kita memberikan pelajaran yang bagus untuk kita. Yang kedua, kok hebat itu Abdullah bin Abbas. Berbeda cara penafsirannya dengan sahabat yang lainnya. Abdullah bin Abbas itu anjen anak dia si turun ya sing ngeladen Kanjeng Nabi hingga suatu saat untuk senang sinau mulai cilik bar Kanjeng Nabi sergap oleh dari Kanjeng Nabi sampai Nabi mulai dari sholat tahajud sing nyawisaken nyiapno daripada air untuk menjadi wudhunya di Abdullah bin Abbas sampai Kanjeng Nabi nanti kagum dengan kesetiaan Abdullah bin Abbas. Wih kok hebat ini bisa enggak jadi nabi tetap yo belas kasihan dan balas jahat hukum bahwa memenuhi si ahli Al-Qur'an ini salah si sahabat yang paling alim ketika menafsirkan Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas. Baru batu ini Kanjeng Nabi menandakan pulau panjulan gak ada yuko kepindah juga orang yo pelo lagi jadi orang jadi tadi insya Allah barokah itu paling gak bapak ini senggul marah-marah ditinggalkan oleh guru itu ditinggalkan keciprapan cuma lewat kan Imam Ghazali nanti jawab adibu auladakum khamsatun
didikan anak-anak itu 25 tahun sebelum lahir. Logikanya kepingin bilang didikan anakku 25 tahun sebelum terlahir. Maksudnya apa? Apa ini senajan curang dan 25 tahun ke belakang pada curang sebagai anak anak pada waktu Joko dia senang orang sergap ratus-ratus ilmu sing manfaat dunia akhir. Maka ketika kau menikah pun andai para mandi supaya kamu dipacarkan ke istri dan istri juga terdidik juga sebelumnya menjadi perempuan yang soleh ketika perawan, maka itu haknya pendidikan kepada anak yang anak ini begitu lahir dari itu kalimat Imam Ghazali tokoh anak Musa dulu Islam tahun lahir ini kami bapak ibu bapak sedang di sini kau waktu menambah nyelamat tapi buatan ada Allah satu lalu buatan apa sing kira itu syiar agama itu sampai beda mati bakar nyumang berani cuma dengan paribasan dulu satu kabin ya berarti apa kepingin buat diputus sendiri mulai saat ini nonton dulu seneng mau marah paling lu bila nol syiar agama lu insya Allah mungkin karena bisa karena selama tahun satu minggu orang bisa Inggris rapi dua anak juga dua berarti selama tahun itu seneng mau balik itu mungkin kocek dan musibah usul ikut ini pada pokoknya tidak berkembang maka ini nggak ada biasa baik itu bermaksud diwali bukan musibah tak jadi baru kayak juga nih banyak nanti foto ini cerita itu pondok jujur namanya berkarya itu tipe buyut itu kepingin tidak hasil baru hasil tipe nanti tapi di dalam beliau kemudian punya cucu yang namanya yang tampil ada yang punya bapak kawan sing satu-satunya membawa sangat kidul sangat kilo asap itu bangunan menunggu angsa Indonesia pertama ini berarti bangunan pun dibuyut sing buyut itu dia anak bukan kasih tapi buyut tidak pernah jelas belum ngaji juga itu belum semua doa dikit pangan karena melihat itu anak ikan jaga saja berdoa ya malu membutuhkan kata berhasil cicit cicit lahir namanya yang tampil sebagai peletak dasar pertama surah asalkan hasil awal pertama pun jadi itu tahun bingung namanya awal dengan ini menjadi apa? Mulai saat ini aku sudah tadi apa aku tak ubah. Itu tadi ubah sih dia udah tentu itu dan tadi bohong. Pamit, mau nyerah, mana sudah putus si orang kesempatan, putus dapat si orang kesempatan itu cuma mengaji cicit pun. Yang kedua ada apa sih tentang surat An-Nasr ini dikaitkan dengan masalah dekatnya ajalnya kajian bahwa surat An-Nasr maknanya pertolongan ayat ini termasuk surat ini termasuk surat yang terakhir turun secara utuh. Ada riwayat mengatakan 3 bulan setelah surat itu turun dan langsung benar jawabannya aku berpendapat bahwa surat itu turun pertanda Nabi sudah dekat ajal. Jauh lama aja sih, ya sepakat kalian jadi tahu. Ada yang mengatakan turunnya itu di Mekah dan ada di Madinah ketika haji wada. Apa yang menjadikan ayat ini dibaca dengan jitu oleh umat tafsir dengan jitu bahwa ini pertanda sinyal alarm mati bagi saya. Kalimat ini aja. Hari-hari kan pokok Rasulullah atau lagi Gusti wal fath dan kemenangan. Supaya tahu
ra'aitan nasa wa ra'aitan nasalan ningali sira nasa orang maksudnya dahulu kali orang yadkhuluna fi dinillah di dalam agama umat Islam afwajan halik berbondong-bondong. Jangan diterjemah ketika terada pertolongan Allah dan kemenangan dan kau menyaksikan dari orang Arab maupun orang Arab sama-sama berbondong-bondong masuk Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhan, wastaghfir dan memohon kepada Allah, innahu dan sunna Allah kana tawwaban yang maha menerima. Tahu di mana cara daya pemikiran daripada Abdullah bin Abbas ini petunjuk sinyal lagi daripada saya. Ciri-cirinya Islam itu bukan nanti mengatakan perjuangannya berat. Sampai di Mekah pertama kalinya Islam itu dihantam di Sabuk Bilal, untuk dihantam di Kamantoro, pindah ke Toib, di Toib dihantam di akhir pindah mana lagi di Madinah gara-gara orang wong kafir Quraisy mau penduduk lokasi kafir itu melanggar kesepakatan, yakni perjanjian Hudaybiyah. Visio gak usah kekiran mana ya, pakat aku urut di Madinah sama urut di Mekah, tapi dulu sih Mekah, ojo sampai hantam. Ternyata orang kafir Mekah itu mengkhianati. Ini akhirnya kajian Nabi gak terima bela dulu Islam masih di Mekah membawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan itu insya Allah tahun ke-8 Hijriah datang ke Mekah, maunya memerangi orang kafir Quraisy. Karena begitu banyaknya pasukan Islam 10.000 gentar, kawan, juga ketika kafir pun tidak sombong ketika memerangi itu dengan pasukan yang lebih lengkap, lebih banyak, nanti masuk ke dalam. Tapi ketika sahabat ini hari pembantaian Yaumul Makamah, dan jangan ini Yaumul Makamah, ini hari berkasih sayang. Betapa Nabi juga dendam juga mangkal, karena Nabi itu sangat mencintai Mekah, sangat mencintai Mekah. Orang tempat lain dari Nabi wonten Mekah, merindukan banget. Nah, Gusti pulau ini kepinginan di tempat kelahiran pulau di situ rumahnya. Ini dari baru kali kemudian rotu kehilangan Tuhan. Itulah kapan mengulang sampaikan kamu bisa Mekah. Saat ini kamu di Madinah menciarkan Islam di Madinah. Di mercusuar Islam mulai berkembang dari Madinah. Maka di TNK meskipun Ka'bah orang, tapi Ka'bah di sini belum gambar patung-patung sesajen dan sebagainya. Gara-gara orang pelanggaran itu, Nabi ingin menyeluruh daripada kota Mekah dengan 10.000 pasukan, tapi Nabi tetap tawadhu. Meskipun sahabat, wah ini waya, ini pasukan safety, sakit bolo, yes, aneh. Tapi Nabi bahkan masuk kota Mekah dengan kepala menunduk, tawadhu dengan bergaya laksana orang gagah, tawadhu. Padahal pasukan jauh lebih bangsa, sampai gentar orang Mekah. Akhirnya oleh Nabi dikuasai Mekah itu Futuhul Mekah, hari kemenangan. Dan itu pada waktu Ramadan, tanggal 10 Ramadan. Jadi betapa orang Islam zaman Nabi itu masih oposoan tetap semangat membela agama Islam. Di mana tuh Mekah Madinah mempak bismawat dengan perjalanan yang kencang. Petang jam 4 sampai 5 jam Mekah Madinah ini. Terus kedua, medannya dari kan jalan tol, jalan aspal, jalannya dari kanan kiri atau Mekah Madinah mengguyur sami gunung-gunung bebatuan. Nah, itu begitu sampai sana orang kafir Mekah nggak berani, satu nggak menyerah, Nabi juga nggak sombong, Nabi malah menunduk. Kemudian sekalian oleh Nabi Mekah itu dibersihkan Ka'bahnya dari berhala. Dan terjadi penaklukan Mekah. Bahkan pasca kemenangan Mekah itu ditaklukkannya Mekah, banyak orang-orang kemudian masuk Islam, baik orang Arab atau non Arab, termasuk musuh Islam Abu Sufyan, untuk penentang Nabi paling keras itu pun juga masuk Islam. Artinya apa? Mulai kagum dengan perkembangan Islam. Nah kemudian suatu saat turunlah ayat ini,
dinandakan Nasrullah itu pertolongan baru kemenangan, dan Nasrul pertolongan digandengkan dengan kalimat Allah. Itu menunjukkan ojo mana part melawan diri si Yusuf si Aki kanjeng Nabi menang dalam menang itu masih tetap menyadari kemenangan datang dari Allah, bukan jadikan, bukan kita. Makanya Allah kadang-kadang sok-sokan menik masjid ini 5 tahun ke depan aku seperti itu latih dikuli malaikat 5 tahun apa itu dinokas mati loh. Oh sok-sokan balikan semua kepada Allah, insya Allah biiznillah mungkin 10 tahun ke depan masih dimaju. Oh sesuatu khawatir. Kenapa? Apapun hal yang menyenangkan yang kita dapatkan semata dan panjenengan ben ditoto oleh Allah atas harapan. Orang manusia diharapkan dia anakku ini, kepingin ini gantung mau apa kan yang Gusti Allah ditoto. Maka dalam ilmu tasawuf namanya rojak. Rojak itu arah perkawan Gusti Allah. On rojak artinya diimani rojak itu harapan, kau tahu mereka gedean rojak akhirnya mimpi, mereka gedean kau begini akhirnya gak usah apa-apa jadi parano koyo manu itu bisa terbang karena sayapnya ada rojaknya, sayapnya ada kau-nya imbang. Jangan berkhayal, yo mimpi boleh, berharap juga boleh, tetapi harus selaras dengan kenyataan. Nah kenyataan bercocok hari apa? Gantung mau apa nang Gusti Allah. Makanya Mbak mengerti kita Mbak jenengan iku Mbak usul di anak alim api Mbak. Kita bagus bari anda ya. Iya. Mergo aku pas keparahan. Pas rapi jatuh ya. Aku yakin sudah nanti mau rapi ku minat Allah mengikuti jejak Rasul. Akhirnya di tempat saya mulai tahunan dari apa itu kekuatan itu dia kata kecil. Karena kayak ini jenang apa sih kayak jenang sumpah ini soal nah ketika sudah mulai ada ini perkara mana yang beda. Nah ini kalau kita itu pulau aja dari kami hari kami sekolah negeri kan aku bisa masih udah tak koper sering berpikir dulu kan wakil itu kan mas ya itu sekolah sekolah lumayan warai ketika harapannya tidak tercapai kok itu aku kedua aku menghubungi wakil aku berarti boleh kita begitu. Akhir pulangan ya kakinya bila sumpah terus balik ke dikit Gusti lu mau baik apa yang tidak tercapai jalur tolong aku sih aku tidak ada ya keliru kudunya deh Gusti makanya kayak Nabi jangan juilat as-salat qurrata aini seorang dijadikan untuk menjadi penenang hatiku. Kenapa? Ketika Nabi sumpah karena itu ujian tantangan di atas kanan, di atas kiri, maka bagaimana Nabi menjadi selesai masalah itu dan berharap dan bilang keadaan dengan sholat. Kenapa? Karena ketika sholat dia sedang mendekat pada Tuhannya dan Tuhannya Allah itu sebagai dedengan yang bisa diandalkan. Makanya kalau dia kata melakukan Allah, uji Gusti Allah dilibatkan. Aku sih. Hukum di jabatan, hukum di kuasa, hukum masih ada untuk aku memang pengen jatuh oleh malaikat ngomong menikmati orang dari 5 tahun. Maka jenengan lagi ngomong titik-titik melakukan apapun kebaikan kalian kan kalau aku dan dibalik lagi kita bismillah perkara api kok gak dikawini dengan mojo bismillah itu menjadi tidak sempurna atau abtar tidak berkah. Makanya sunahnya kok melakukan keapian, buka tidak kata sepeda motor, buka tidak, buka
salate wae maca bismillah itu padha iki menggelarkan menyadarkan diri dengan asma Allah kepada Allah yang Maha Tahu. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi 5 jam kemudian, 2 jam kemudian. Maka ketika kita menyadarkan dengan saya ini tata sepeda motor dengan menyebut asma Allah, ulun tidak sedang menyadarkan kepada Tuhan dengan yang Maha Tahu. Maka Allah tidak akan membiarkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Pokoknya ini titik-titik Allah dengan berjihadnya, dengan hijrahnya, dia dari yang baik kemudian yang tidak baik kemudian baik. Pokoknya titik mengarahkan rahmat Allah. Di saat hidup ini boleh jadi ada tantangan, ada ancaman dan sinten jarang sampai amat boleh jadi kok lapi dulu sopo sing yo lapi dulu jeblos lumpur panas. Siapa yang jamin dengan meteor bintang jeblok lagi yo jeblok sopo sing jamin dengan diri sopo main api itu tidak menjadi muncak nanti. Kita itu perlu tantangan, perlu ancaman. Panik bernegara, soal penyerang. Maka kemudian bagaimana kita merasa aman nyaman ketika kita tidak punya harapan hanya pada Allah. Karena Allah satu Maha Kuasa, Maha Pengampun. Kenapa Allah tidak bersandar kepada Allah? Maka ibadah yang paling api itu mengharap-harap Gusti Allah. Kok menung seseorang Gusti Allah senajan kondisi mungkin bisa ke anak kuliah, kan semua kuliah itu biaya. Kalau sering sambat di bisa sampai di pengira sing suki. Sing mesti yang paten menjadi kita gawe tidak syai'an yang lalu. Maka setelah saya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kemenangan yang dimana kemenangan pertanda akan menjadikan makin terkenal, makin viral tentang Islam hingga kemudian Islam bisa menaklukkan Ka'bah, bisa menaklukkan kota yang sudah ada Ka'bah, berarti Islam hebat. Akhirnya apa? Arian nasi yadkhuluna fi dinillah afwaja, maka orang kemudian ini berbondong-bondong berkuis afwaj berbondong. Kebenaran Islam, kehebatan Muhammad, kehebatan daripada pasukan Muhammad itu membuat saya tertarik tak belum bisa. Nah, saya memang ini juga bisa terjadi pada diri kita. Kalau panjenengan pemenang oleh jalur Allah, intan semua yang suruh lah kalau engkau ini dapat pertolongan Allah, tolonglah Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Itu bantu itu tempat-tempat yang Allah muliakan, masjid, anak yatim, atau ilmu bahwa tidak ada yang bertahta kecuali ilmu Allah, ilmu senjata anak awak, anak putu ini kenal Allah dan Rasulullah sampai si anak sampai yang paling itulah, tapi duit ini terlalu anak itu termasuk menjadi Allah. Maka Allah tak menentukan. Ada saya kita tahu ulang tahun, kelahirannya dirayakan. Ulang tahun bagaimana orang ngerti jalan sholat tidak dirayakan. Walid mestinya sih dirayakan. Wah alhamdulillah harus kita tondo semuanya sempurna melakukan sholat. Alhamdulillah tes itu enak. Sholat kalau subuh gak samiati satu muntik iso. Tak rayakan ini. Sih dirayakan. Ulang tahun telah. Ini harus menjadi pertanyaan pada diri kita. Maka ketika kamu menolong agama Allah, maka anda semua wal-fath kau akan ditolong Allah. Wal-fath kemenangan, kebahagiaan, harapan bakal ditolong. Ketika terjadi, akan banyak orang tunduk patuh kepada mohon harta isopo sendiri. Orang di orang kadang-kadang aku jujur mau. Nuntang musuh kita, kalau kita daripada dulu aku masih sampai jantung ngomong itu bersama masjid sih ngomong nggak hidup ya
Gino mungkin, ya jangan suki motor, nomor lah, motor dulunya, tipe lah, agak boleh kita kayak gitu. Ya dahulu Nabi ini agama akan berkorban tunduk patuh terhadap ini sendiri kodam. Apa yang masa benar-benar kan tidak boleh. Daerah kita. Nah, mari kita lihat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lepas dikit-dikit dengan Allah bersandar dengan Allah. Ojo lali, ojo sombong. Kabeh bikin bertobat tolongane Gusti. Moko banyak-banyak bertasbih. Banyak-banyak bertasbih. Subhanallah. Kenapa ibadah senapi salah satu yakni menyucikan Allah. Subhanallahi wa samawati wal ardi. Tidak hanya manusia, hewan, tubuh-tubuh semuanya bertasbih. Ibadah malaikat yang paling sering dilakukan bertasbih. Tasbih itu menyucikan Allah, menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Itu haknya Tuhan. Makanya Kristen, Yesus dan sebagainya tidak berhasil karena menasbihkan Tuhannya, masih membutuhkan dengan menjadikan Yesus sebagai anaknya Tuhan. Puncaknya itu, dia kata-kata tasbih. Nah, bihamdi kata-kata muji mana? Sapiro kita dapatkan kebahagiaan, sapiro aku mempunyai kemenangan, sapiro hasil cita-cita. Alhamdulillah anakku wis lulus ketika biyen aku soro sing rambut saya ganti aku di rambut anak berbareng sukses. Ya itu alhamdulillah balasnya Gusti. Makanya tingkatan tertinggi itu bukan iman, bukan takwa, tetapi alhamdulillah. Fattakullah dalam surat Al-Baqarah 123. Fattakullah la'allakum tashkurun. Takwalah marahlah sebab dari takwa itu menjadi bagian baik. Maka yang syukur itu harus dilafalkan alhamdulillah. Di akhir mau selesai dia perilaku nyocok di kalian sini ini. Makanya apa syukur? Apa kan syukur timbang takwa. Pokoknya min ibadiyah syakur titik masih bersyukur. Uang gak ada dalam syukur dari keyakinan kayak gini gak ada. Uang dalam syukur harapannya tercapai. Dikayak sesuatu yang berat mersul adalah Allah mengatakan asa antuki bisyai wa syamulakum wa asa antuki bisyai wa syamulakum. Boleh jadi saya membuat Allah menapi mulut aku api. Saya membuat aku elek mulut boleh jadi. Makanya opo-opo balik Allah. Koyo dene arek sini. Arek iki katemu. Mungkin banyak di kelas susu kan. Mungkin susu di kelas. Tiba-tiba bapaknya nampel. Dia sampai gelasnya tumpah. Gelasnya pecah, isinya tuh mati sana. Loh opo tak koni nang ujung. Pak opo ditampel, Pak? Itu sampai arek nangis. Lho itu hidup. Iya dik, aku perlu. Mergo aku mangke tok ono racun nang gelas iki. Daripada diombe bae, aku sing tak tampil sebagai bapak meskipun resikonya anak-anak. Kadang-kadang orang ngoten. Kok enggak kakek lho kok sing disarepi. Ngerti aku tak kenal iso gak karo. Meskipun ini bro-bro Allah cuma anak kecil gak tahu itu ada racun. Maka bagaimana agar kemudian hidup ini selaras, nyaman, titik-titik sandar manusia minimal obis atau asli subhanallah selalu sekabeh dibalik si Allah maksud di panjenengan Gusti kula dibalik saged melampaui masjid sebab melakukan masjid bukan pokok gampang ini dikalkulasi kira jumlah itu nanti mengkalah sing takwa sing tidak takwa kan. Alhamdulillah manusia Gusti kula tinadit saged mudah melambangkan ojo ini jadi lontong kowe ya ojo kula diprotes hari ini artinya semua itu syukuri kita kan masya Allah minat akan kembali dua anak sengaja pun jadi anak tak sukses berani kok jadi fungsi dari Allah tapi alhamdulillah anakku sedih sebenarnya nah puncaknya kan kita di anak turun bagaimana anak turun itu menjadi penerus tauhid di nyembah ibadah saya paling keren di sholat
wah ya mungkin semua. Senajan tak delok iki situ mulai gawe. Wis karek ditemani aja nanti sing ditoto maneh. Fasabbih bihamdi wastaghfir. Jangan lupa sepuluh orang Allah. Dan iku mau tasbih, mau memuji Allah, pokoknya istighfar. Artinya apa? Uang itu tadi kayak kemenangan, kayak kesenangan, tercapainya harapan kita cenderung sombong. Wah, aku menang untuk Islam. Makal, Leo, dendeng aku lah, aku bisa kalah. Bisa tak mana? Boleh. Halo, dikek nikmat bisa tak kita bahasa ngomong? Mana nih akhirnya? Ayo jangan bersyukur. Sapi rokok yang didapatkan, atau andai itu hal yang sangat di luar ekspektasi, hal yang menyenangkan. Kabeh terus di Allah. Om semritik hati mimpi Allah mesti orang ngono ya. Is astagfirullah. Ngapunten Gusti. Padahal kemenangan ini berkat pertolongan panjenengan. Makanya Kanjeng Nabi sampai saya bisa menjelang di wafat. Lek sholat maca subhanallah walhamdulillah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Nabi itu sing jelas-jelas artinya di usia makin kesini makin sepuh ini kadang-kadang jangan kali kalau tasbih takbir kalian istighfar. Bahkan kalimat terakhir itu innahu kana innahu satami Allah itu kana Allah tawwaban dan sing akeh balik. Mesti nek cara matching apa jadi kalimat bukan innahu kana tawwaban. Innahu kana ghafar karena sebelumnya kalimat istighfar. Apa yang maksudnya? Karena ini yang mendapatkan kemenangan itu adalah Kanjeng Nabi. Orang Nabi gak tahu salah, gak tahu itu. Aku Nabi itu maksud. Dan kalimat terakhir inna usahakan Allah sudah maafkan aku buat, tapi tidak yang menerima. Tahu berarti balik. Kalau Nabi dikatakan bahwa Nabi ketika itu kayak kemenangan oleh Allah, merupakan pertolongan rahmat Allah. Pun kelak ketika Nabi mati, seto menang tafsiran seto ini, Nabi pun akan kembali mendapatkan rahmat Allah dalam alam barzah. Tidak ada kewajiban. Jadi Nabi oleh Allah dikasih kemuliaan rahmat pun betul pada waktu dan Nabi kasih sugeng tetapi pun ketika Nabi sudah wafat masih diberi rahmat. Maka jenengan kata-kata sholawat untuk Nabi itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sholawat panjenengan sholawat Gusti Allah itu rahmat sing diberikan kepada Nabi lo Nabi rahmatnya akeh maka diberikan kepada orang-orang yang baca sholawat. Ulaika yarjuna rahmatullah sehingga menjadikan aman dari ancaman, aman dari hal yang menakutkan. Siapa tahu tiba-tiba ada serangan, ya punya. Siapa tahu tiba-tiba kemudian meteor jatuh, ya boleh jadi kan. Bintang itu loh, orang mau gerakan mengirim, ambruk gak ya? Tapi kita menjadi aman berkat rahmat Allah. Udah yarjuna rahmatullah. Maka hakikatnya ketika jinak punya harapan cita-cita bergerak apapun sandarkan kepada Allah. Sebab ketika menyandarkan diri kepada Allah, berkah rahmatnya semua menjadi sesuai harapan dan cita-cita. Ini akibatnya. Artinya tawabah yang kedua bahwa tawabah ini balik ke asalnya begini melakukan balik ini iso menungsa pertama dulu mauludin yulan ala fitrah. Manusia itu buat kafir, orang Kristen, tapi kenal Allah sesuai fitrahnya. Fitrah itu suci, semuanya kenal Allah. Karena Allah dalam Al-Quran alas kedua pintu korban. Adakah aku ketika dia dalam alam ruh ditanya masing-masing. Adakah aku Tuhan jam korban ini pada pengiran. Kalau begitu lahir ke bumi, oh si nyembah Allah macet, oh si apa menyebutkan. Lah, ketika dia terlalu
keluar dari pikirannya, kalau jalan menjauh tidak kenal Allah lagi. Tawabah bagi manusia, dia dengan mohon ampun tasbihkan Allah, dia akan tawabah, bisa kembali lagi kepada mengenal lagi kepada Tuhan. Itu jenis hidayah. Lek balik Allah ya, balik Allah asal belum adanya berkena kakek dosa. Gusti Allah nabi tobat kita, Allah kembali lagi memberikan rahmat. Ditawar balik tentang bagaimana apapun apa yang jadi penafsiran Abdullah bin Abbas itu banget. Lu paling sana termasuk dari imam yang mau sudah kalau di hukum itu terangkan tentang urip kepengen. Lu yakin belum panjenengan kepengen urip kepengen? Dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil lu biasanya lu paling lagi tanya mesti alam asal mau alam asal jin jalur dikaikan. Nah akhirnya sering belum mojo ini termasuk fadilah utama yang wawasan alasan cek dengan kepenak cek sering-sering mojo hidayah nasrul surat lu sering-sering tasbih, sering-sering beralhamdulillah, sering-sering istighfar. Alhamdulillah, 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 api-api dikit kan tapi api-api penyuwun itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab alhamdulillah cermin panjenengan syukur. Nah syukur itu qayyidun bil mawjud wa sayyidun bil mafqud. Wong syukur itu hakikatnya nalai di Allah ini dicekel nikmat. Terus memburu apa itu ya? Nanti pokok kata alhamdulillah bahasa itu Allah syakar dan tidak apa ini. Dari kata-kata kepala kiai Nabi merujuk di usia di penghujung usia Nabi tidak selesai sampai di lagi lolos sering-sering Nabi itu bertasbih bertahmid kalian beris nomor istighfar ini belum sampaikan sehingga kuat itu sobat ya al-rujul liyahrum adam bahabat liyahrum apa liyahrum alis dan misi uang itu terhalang dari apa yang jadi rezeki macam-macam bukan soleh bucin akeh itu semua bucin akeh itu bucin sakral sekali itu somao dalam satu riwayat berada di sekitar 70 ada lagi di pasar dan awati tadi pun bisa sepenuhnya dan dia kan buku sifat Jokowi suku-suku dilampaui di waktu-waktu saja mari sholat seperti malam dan seperti kaya lain mojo tidak itu mojo seperempatnya understand